Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brenda Georgine Aistin dari 11 MIPA 7 absen 5. Kali ini saya akan membahas tentang bab 3 yaitu menganalisis dan menerapkan kategori keterampilan gerak atletik. Yang pertama adalah lompat jauh. Lompat jauh dibagi menjadi 3 yaitu awalan, saat di udara, atau gaya jongkok, gaya menggantung, gaya berjalan di udara, dan yang terakhir adalah mendarat. Lompat jauh. Melompat adalah gerakan yang sering kita lakukan. Tujuan dari lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Lompat jauh biasanya memerlukan fasilitas seperti bak lompat jauh berisi pasir, lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan. Panjang papan tolakan adalah 1,22 meter, lebarnya 20 cm, dan tebalnya 10 cm. Keterampilan gerak lompat jauh. Tahap awalan. Pertama, berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan. Yang kedua, berlari cepat mulai dari awal hingga akhir. Gerak langkah diperpanjang tanpa mengurangi kecepatan untuk melakukan tolakan. Yang kedua, tahap tolakan. Yang pertama, dilakukan tepat pada papan tolakan menggunakan satu kaki yang terkuat. Dua, tumpukan tolakan menggunakan ujung telapak kaki dan hempaskan ke tanah. Lutut sedikit dibengkokkan. Yang ketiga, tolakan harus kuat dan cepat saat titik pusat gravitasi melewati kaki. Yang keempat, kedua lengan diayunkan ke depan untuk keseimbangan. Dan yang terakhir, yang kelima, pandangan mengarah ke tempat pendaratan dalam tolakan. Tahapan sikap saat melayang di udara dibagi menjadi 3, yaitu gaya jongkok, gaya menggantung, dan yang terakhir gaya berjalan di udara. Pertama, gaya jongkok. Pertama, posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke daratan. Kedua, kedua lengan lurus ke depan. Dan yang terakhir, kedua tungkai dalam posisi menggantung. Gaya yang kedua, gaya menggantung, yaitu pertama, pandangan ke arah ke daratan, kedua, lengan mengarah ke atas, dan yang terakhir, kedua kaki dalam sikat menggantung. Gaya yang terakhir, gaya berjalan di udara. Satu, tolakan yang kuat dan dinamis setelah gerakan kaki ayun ke depan, ke belakang, dan ke bawah. Dua, kaki tolak membuat gerak yang berlawanan ke depan. Ketiga, langkah yang khas. Keempat, lengan kiri ikuti irama kebalikan gerak kaki bersiapan. Yang kelima, kaki ayun, kaki dibawa ke belakang. Yang terakhir, keenam, kaki bawah diangkat untuk mendarat bersamaan. Tahap mendarat. Pertama, kedua kaki diluruskan ke depan rapat, lutut agak ditekuk, telapak kaki mengarah ke pendaratan. Kedua, posisi badan dibawa ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Ketiga, kedua lengan lurus ke depan dengan lutut agak dibengkokkan. Yang terakhir, kedua kaki mendarat bersamaan dan seimbang dengan dan mengeper. Jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Perbedaan jalan dan lari. Jalan. Jalan adalah gerak berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lainnya dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian. Lari. Lari adalah gerakan berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lainnya dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian dengan ritme lebih cepat dari berjalan. Dari kedua pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan, pada gerakan jalan selalu ada salah satu kaki yang kontak dengan tanah. Namun, pada saat lari, tentu kedua kaki akan melayang di udara. Hal-hal yang harus diperhatikan saat jalan cepat, yaitu yang pertama, perhatikan togok, posisi kepala, kaki waktu melangkah, dan yang terakhir gerakan lengan dan bahu, seperti gambar yang di samping. Keterampilan gerak olahraga atletik teknik jalan cepat. Yang pertama, melakukan teknik jalan cepat. Yang kedua, fase tumpuan dua kaki. Fase ini terjadi pada saat yang sangat pendek, pada saat kedua kaki berada di tanah. Pada saat akhir fase, dorong bersama dengan awal fase tarikan. Yang ketiga, fase tarikan. Fase selanjutnya dilakukan oleh kaki depan akibat dari kerja tumit dan inersia dari titik gravitasi badan. Fase ini dikatakan selesai apabila badan ada di atas kaki penumpang. Selanjutnya, fase relaksasi. Merupakan fase antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, sedangkan lengan adalah vertikal dan paralel di samping badan. Yang terakhir, fase dorongan. Kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan mulai mengambil alih gerakan dorongan. Kaki yang lain bergerak maju dan diluruskan. Jangkauan gerak yang lebar di mana pinggang berada di sisi yang sama. Maju searah dan memberi kaki dorong waktu yang lebih lama,
bekerja dengan meluruskan pergelangan kaki. Lempar lembing dibagi menjadi 4. Yang pertama, pegangan lembing. Yang kedua, awalan. Yang ketiga, saat melempar. Dan yang terakhir adalah sikap akhir. Tahapan-tahapan melakukan gerak lempar lembing. Cara memegang lembing bertujuan untuk memegang lembing dengan nyaman. Pertama, pegangan dengan ibu jari dan telunjuk atau dengan cara Finlandia. Jari tengah dan ibu jari yang memegang peranan penting untuk mendorong tali pegangan pada saat melempar. Gambar berikut merupakan contoh dengan cara Finlandia. Yang kedua, pegangan dengan ibu jari dan jari-jari tengah atau cara Amerika. Jari telunjuk dan ibu jari memegang peranan mendorong tali pegangan lembing pada saat melempar. Yang ketiga, pegangan dengan telunjuk dan jari-jari tengah atau cara menjepit. Menjepitkan lembing di antara dua jari tengah dan jari telunjuk, sedangkan jari-jari lainnya memegang biasa. Berikut adalah contoh gambarnya. Cara membawa lembing dibagi menjadi 3, yaitu membawa lembing di atas pundak atau di samping kepala, lalu membawa lembing di bawah, dan yang terakhir membawa lembing di dada. Lari ancang-ancang atau awalan. Pertama, lembing dipegang horizontal di atas bahu. Kedua, bagian atas lembing adalah setinggi kepala. Ketiga, lengan diupayakan tetap stabil. Yang keempat, lari percepat adalah rileks dan berirama. Yang kelima, lari percepat sampai kecepatan optimum. 5 langkah berirama. Pertama, penarikan dimulai saat kaki kiri mendarat. Kedua, bahu kiri menghadap ke arah lemparan. Lengan kiri ditahan di depan untuk keseimbangan. Ketiga, lengan yang dilempar diluruskan ke belakang pada saat gerakan ke-1 dan kedua. Lengan dengan pelembar ada pada setigi bahu. Yang terakhir, mata lembing adalah dekat dengan kepala. Melepas lemparan. 1. Fase pelepasan bertujuan untuk memindahkan kecepatan dari bahu ke lembing. Sifat-sifatnya: siku kanan ditarik ke depan dan ke atas samping kepala. Badan bergerak ke depan. Siku lengan pelempar diluruskan secara eksplosif. Sisi kiri badan dihalangi dengan kaki kiri yang kokoh, dan yang terakhir, kaki kanan memelihara kontak dengan tanah sampai lembing dilepaskan. Yang kedua, fase pelepasan bertujuan untuk mentransfer kecepatan dari bahu atau lengan ke lembing. Yang pertama, kaki kanan memutar pada sisi luarnya dan ditarik ke belakang. Badan sedikit miring ke kiri, dan yang terakhir, lengan pelempar harus sedekat mungkin dengan vertikal pada lembing yang dilepaskan. Yang terakhir, pemulihan atau recovery. Dalam tahap pemulihan, pelempar menahan dan menghindari berbuat kesalahan, seperti gambar berikut. Sekian dari video pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.